sahabat konsumen dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Stadi dalam podcast Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, Konsumen Bicara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai bisnis telekomunikasi dan juga digital yang memang merupakan bisnis yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang tentunya memberikan kontribusi bagaimana peningkatkan ekonomi di Indonesia. Telah hadir di studio kami dua orang rekan dari PT Telkom. Yang pertama adalah Bapak Kurniawan, Enterprise Regional Management Telkom. Halo Pak Kurniawan. Selamat pagi ya Pak. Ya betul. Ketemu di sini nih Pak. Ketemu di sini. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian juga Bapak Andri, VP Corporate Communication PT Telekomunikasi Indonesia. Selamat datang Pak Andri. Siap, terima kasih sudah diundang Pak Heru. Ya, kita akan banyak diskusi mengenai bisnis telekomunikasi, perlindungan konsumen, dan juga mungkin kontribusi Telkom ya dalam peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan internet di Indonesia, dan juga bagaimana kontribusi Telkom juga terhadap stakeholder khususnya konsumen di Indonesia. Mungkin sebelum ke sana kita bicara ini dulu Pak. Kalau kita dengar ini kan ada layanan baru dari Telkom ya, IndiBiz. Nah mungkin teman-teman sahabat konsumen yang menyaksikan acara ini belum tahu nih apa itu IndiBiz dan juga tentunya manfaatnya apa, kemudian mungkin bisa berlangganan gimana segala macam, bisa dijelaskan lebih dulu Pak, silakan Pak. Ya, nanti Mas Iwan melengkapin ya. Jadi kalau saya lebih ke backgroundnya dulu Pak Heru ya, latar belakang kenapa muncul layanan atau produk IndiBiz ini. Jadi memang 2 tahun belakang ini Telkom ini sudah gencar melakukan transformasi gitu ya, untuk menjadi digital telco pilihan masyarakat lah, masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, kita ada 5 strategi utama di transformasi yang sedang kita jalankan ini, yang kita sebut dengan 5 bold move gitu ya. Yang pertama ada fixed mobile convergence gitu ya. Itu yang sudah kita laksanakan 1 Juli 2023 kemarin dengan berpindahnya IndiHome ke Telkomsel gitu ya. Kemudian dalam waktu dekat kita juga ada yang namanya Infraco gitu ya. Infraco itu kita akan mengunlock gitu ya, menunlock potensi-potensi infrastrukturnya kita yang selama ini hanya kita manfaatkan sendiri, nanti bisa kita sharing, kira-kira gitu. Kemudian ada strategi data center, kita juga membangun data center yang merupakan pasar yang masih sangat luas dan terbuka gitu ya. Kemudian ada B2B IT service gitu ya. Ini juga untuk mendukung nanti fokus Telkom dalam fokus ke B2B. Kemudian ada Digico gitu ya. Nah, ketika FMC sudah kita jalankan, IndiHome sudah dikelola full oleh Telkomsel. Kemudian pertanyaannya, Telkom induknya ngapain? Gitu ya. Nah, ini menarik. Kenapa IndiHome mesti dikelola oleh Telkomsel? Supaya fokus. Jadi Telkomsel fokus ke B2C, ya. Telkom induknya fokus ke B2B, gitu ya. Jadi nanti Telkomsel dengan layanan mobile-nya yang sudah dikenal oleh masyarakat selama ini nanti akan bertambah hebat lagi lah ya dengan masuknya IndiHome gitu ya, dan penetrasinya akan lebih baik karena jangkauan layanannya sudah 90 di atas 95% gitu ya. Nah, Telkom Indo sendiri ketika fokus ke B2B itu akan lebih fokus juga gitu ya dalam melayani segmen B2B. Di segmen B2B ini ada 3 yang kita sasar gitu ya. Ada tentunya UMKM yang pangsa pasarnya sangat besar, kemudian ada government dan ada enterprise, perusahaan korporasi yang menengah ke atas. Nah, ketika kita fokus ke B2B, kita meluncurkan produk baru yang namanya
Indibis. Oke. Gitu ya. Ini yang sedang kita perkenalkan dan kita pasarkan ke masyarakat, tentunya yang segmen tadi UMKM gitu ya, kemudian enterprise dan government gitu ya. Itu latar belakangnya Pak Heru. Mungkin Mas Kurniawan bisa melengkapi apa sih sebenarnya Indibis itu gitu. Ya Mas Andri, Pak Heru, jadi tadi udah jelasin bahwa sebenarnya ini juga bukan dunia baru di Telkom untuk menyediakan layanan-layanan untuk enterprise business. Jadi kalau cerita tentang enterprise business, Telkom sudah sangat expert dan mumpuni di segmen yang government maupun di enterprise. Enterprise itu termasuk BUMN di situ, ada perusahaan swasta dan sebagainya di situ. Nah, ketika kemudian fokus yang kemarin kita Telkom itu sangat fokus di retail bisnis yang IndiHome itu, maka ada satu segmen yang kita sudah mengerjakan tapi cuma tidak fokus banget yang SME tadi. Nah, dengan terpisahnya itu kita coba untuk memberikan sebuah solusi sebenarnya. Kalau dikatakan kalau IndiHome kan lebih banyak ke arah produk yang fixed product ya, connectivity dan entertain dan sebagainya gitu. Kalau di Indibis ini lebih ke arah ekosistem solusi digital untuk dunia usaha. Jadi kalau sudah solusi artinya ini agak panjang ceritanya gitu. Bukan hanya sekedar satu produk portofolio, tapi ketika kita Indibis berarti itu adalah sebuah ekosistem yang akan kita bangun untuk membantu teman-teman UKM di bersama-sama, istilahnya Pak Jokowi naik kelas ya. UKM naik kelas menjadi digital, kemudian bukan hanya levelnya ke lokal nasional, tapi ke regional dan internasional. Pengennya seperti itu, Pak Heru. Nah ini menarik ya, memang kalau kita bicara UMKM ini kan merupakan hal yang menjadi salah satu sokoguru perekonomian Indonesia gitu ya. Di masa 98 krisis itu semua UMKM nih, ekonomi Indonesia selamat UMKM gitu. Kemudian juga kemarin masa pandemi ya. Cuman kan memang kalau dari angka 65 juta UMKM yang ada di Indonesia, ini baru 25 juta nih go digital gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira kontribusi Telkom nantinya dengan Indibis ini bisa tadi mungkin go digitalkan UMKM kita yang sebenarnya angkanya masih cukup banyak gitu ya. Silakan mungkin Pak Andri, Pak Kurniawan. Ya, betul Pak. Jadi pangsa UMKM ini sangat luas, tapi juga punya challenge sendiri, tantangan tersendiri karena range-nya itu sangat lebar gitu ya. Ada yang di pusat, ada yang di daerah gitu ya. Jadi kita mengkelompokkan lah kira-kira ya untuk menyasar UMKM itu kepada 4 pilar gitu ya. Pilar pertama, kita menyediakan solusi platform digital yang tadi dengan brand yang Indibis tadi. Jadi kita buat dulu solusi platformnya gitu ya, supaya untuk memudahkan, karena semua sekarang kehidupan kita ini tidak lepas dari apps gitu ya, apapun gitu ya, kita sediakan dulu. Kemudian yang kedua, kita berkolaborasi dengan startup dan para pengembang yang fokus untuk memajukan UMKM gitu. Kemudian pilar ketiga, kita kolaborasi dengan lembaga keuangan. Jadi tentunya ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman UMKM, lembaga keuangan ini. Karena kalau ini tidak terintegrasi, kita hanya menyediakan platform dan kerjasama, kolaborasi, tanpa ada dukungan finansial, tentunya juga berat bagi teman-teman UMKM. Kemudian pilar keempat tuh kita kolaborasi dengan komunitas untuk memajukan dunia usaha ini. Nah, mungkin Mas Iwan bisa nambahkan ya, dari keempat pilar ini apa yang sudah dilakukan oleh Telkom? Ya, jadi tadi yang Mas Andri cerita itu bukan istilahnya tiba-tiba kita masuk di 4 pilar itu Pak Ibu. Jadi kita survei kemudian ke seluruh UKM, ada 5 pain point lah. Utamanya itu kenapa akhirnya kita mengeluarkan 4 pilar itu. Yang dirasakan itu menjadi PR di teman-teman UMKM istilahnya atau UKM. Yang pertama itu adalah terkait dengan pendanaan. Itu selalu dikeluhkan oleh teman-teman UKM gitu. Itu adalah pain point pertama, bahwa ketika dia pengen besar harus ada itu gitu, harus ada yang pertama itu. Yang kedua adalah yang terkait dengan literasi, skill, knowledge tentang digital. Jadi mereka juga merasa
kok saya tidak pandai-pandai banget gitu untuk mendigitalisasi skill dan knowledge-nya saja kurang ini di 65 juta atau di 25 juta atau di 3,5 juta yang sudah punya NIB pun masih masih belum punya skill yang mumpuni. Kemudian yang ketiga sebenarnya regulasi, cuman kita tidak bahas regulasi, mungkin teman-teman di pemerintahan yang paling paham tentang regulasi. Nah yang keempat adalah platform tadi yang diceritakan, platform digital connectivity, kemudian servisnya apa, platformnya seperti apa, itu juga mereka membutuhkan. Sehingga dari pain point itulah kemudian kita bikin pilar-pilar tadi. Akhirnya artinya kalau pengen membesarkan UKM itu bukan hanya jadi tanggung jawabnya Telkom, tapi hampir menyeluruh di lingkup kalau kami di BUMN berarti di lingkup banyak BUMN. Di finansial kami bisa bekerja sama dengan BRI gitu. Kemudian di pengembangan literasi digital kami menggandeng Smesco dan sebagainya. Gitu-gitu kita coba kolaborasi itu bikin ekosistem yang akhirnya dengan Indibis Group masuk ya ke UMKM, mereka nggak usah nengok kemana-mana, ada satu layanan yang mereka bisa mendapatkan semuanya itu Pak Heru. Nah, perkembangan terakhir ekosistemnya sudah sampai di mana Pak? Apa udah terbentuk atau? Ya, jadi ini kita masuk di tahapan untuk jadi ada ini cerita terkait langsung kolaborasi aja ya. Kita kolaborasi dengan PNM, kita kolaborasi dengan Smesco, kita kolaborasi dengan BRI gitu. Nah, dalam satu hal kolaborasi itu perlu integrasi sistem. Misalnya BRI ketika mau mengeluarkan kreditnya gitu, memastikan pinjol aja tanpa apapun dia bisa ngasih. Ini dengan adanya Telkom di situ, kemudian Telkom bisa memasarkan connectivity-nya, memasarkan platform dan digital ini kita udah siapkan ini. Ketika masuk ke UMKM, mereka juga diberikan kemudahan untuk bisa kredit di BRI. Nah ini saling menguntungkan buat secara integrasi sistem. Ketika, mohon maaf ya Pak Heru, ada satu orang kok berganti-ganti terus nomor handphonenya gitu. Besok ganti lagi gitu. Ini kalau dikasih kredit dari bank BUMN kira-kira valid tidak gitu. Nah itu jadi sebuah nggak lolos kredit scoring lah, gitu. Kredit scoringnya jadi keluar lah gitu tuh terintegrasi itu kita bikin. Ya memang tahapan ini kita masih proses terus berlanjut dengan karena baru Juli ya gitu mulai, jadi mudah-mudahan ini secepatnya bisa dinikmati oleh UMKM di staging. Kita siapkan dari 4 pilar itu mana yang bisa kita deliverikan, kita deliverikan dulu. Nah kalau dari beberapa pilar tersebut ya Pak ya, kan kita lihat memang ada banyak ya tadi, ada platform digital, kolaborasi segala macam. Nanti kira-kira yang menjadi benefit bagi UMKM apa ya Pak kira-kira? Ya itu tadi Pak, jadi 4 pilar itu semuanya akan bekerja bareng-bareng gitu ya. Platform tentunya itu yang dibutuhkan secara langsung akan mereka merasakan manfaatnya. Yang kedua yang lembaga keuangan tadi gitu ya, itu dari survei juga ya, sebelum kita mengeluarkan 4 pilar ini juga membuktikan bahwa itu yang dibutuhkan oleh teman-teman UMKM gitu ya. Nah kata kunci lainnya adalah kolaborasi. Kita nggak bisa sendirian gitu ya. Kita di pilar kedua dan keempat itu sebenarnya kita ngomong kolaborasi gitu ya. Kolaborasi dengan komunitas yang peduli untuk meningkatkan kinerja UMKM gitu ya. Sama terkait dengan selain lembaga keuangan itu juga ya. Yang pilar kedua apa Mas Iwan? Yang skill knowledge-nya. Ya, itu. Skill knowledge itu juga perlu kita terus berdayakan mereka, sehingga mereka kan tujuannya ini selain meningkatkan kinerja gitu ya. Kita punya harapan lebih UMKM ini bisa go global. Gitu ya. Produk-produknya itu tidak hanya bisa dipasarkan di dalam negeri, tapi akan lebih baik mereka itu bisa memasarkan ke luar negeri. Itu dampaknya akan lebih luar biasa untuk perekonomian nasional. Ya kalau kita lihat kan memang sekarang aja misalnya katakanlah 25 juta UMKM gitu ya, kalau mereka berhimpun dalam satu platform ini dahsyat ini ya. Ini lebih besar daripada yang kemarin
tik-tik gitu. Ini kan Satu kemarin lagi nih, Pak Heru. katanya, kalau Jadi 25 juta kan sangat besar ya. sebenarnya kita punya satu produk digital yang namanya Padi UMKM. Oke ya. Itu marketplace lah ya. Kita kenal lah marketplace ya, yang lain-lain yang sering kita pakai sehari-hari. Tapi Padi UMKM ini mengkhususkan untuk teman-teman UMKM. Jadi bagaimana Padi UMKM itu eh, teman-teman UMKM bisa gitu ya menaruh produknya di situ, promosi di situ, kemudian melihat kira-kira pangsa pasarnya di mana dan sebagainya. Bahkan Padi UMKM itu juga membantu dalam hal pembiayaan. Oke. Gitu ya. Jadi dan ini sudah dikenal dan kita akan terus dorong ini ya pemakaian Padi UMKM ini, karena ini juga salah satu programnya Kementerian BUMN, Pak. Jadi lahirnya Padi UMKM itu didorong juga oleh dari Kementerian BUMN. Nah, mungkin kalau kita lihat ya UMKM ini pasti tertarik lah Pak ya. Tadi ada platform kolaborasi segala macam. Ini gimana nih cara kalau wah setelah dengar podcast ini wah saya tertarik nih untuk ikut menjadi bagian dari ekosistem itu. Gimana cara hubungin Bapak? Sebenarnya di environment-nya itu sudah terbangun. Kita kolaborasi tadi disebutkan Mas Andri ya. Di banyak tempat kami kolaborasi juga dengan Kementerian UKM dan Koperasi. Oke ya. Kalau teman-teman dari Kementerian UKM maupun kami mengadakan sebuah proses untuk meningkatkan literasi digital knowledge dan skill-nya untuk UKM dan koperasi, biasanya itu kerjasamanya dua itu. Oke. Teman-teman mengadakan di Bali dimanapun itu, kami masuk untuk mengajari tentang yang paling mudah dulu. Misalnya setelah dari event yang dilakukan oleh kementerian, itu harus ada yang berubah digital. Okay. Apa itu? Yang mudah dulu aja, Pak Heru, nggak usah yang masuk ke ke advance gitu. Yeah. Keluar mereka harus sudah punya pembayaran digital misalnya begitu. Kemudian dia keluar sudah bisa paling tidak menyajikan secara mudah produk-produk mereka itu di digital. Karena kalau orang mikir kan gimana pakai Photoshop dan sebagainya, padahal ada cara-cara mudah mereka mudah. Itu kita ajarin dengan bekerjasama dengan kementerian. Begitu juga kalau kami yang mengadakan event itu, event digital ke community, teman-teman kementerian juga mengisi di situ. Jadi begitu juga dengan Smesco. Gitu. Nah, yang Pak Heru tahu sendiri kan di PNM itu kan punya ibu-ibu yang sangat luar biasa ya, semangat dalam melakukan proses mikro maupun ini ya, apa namanya, small ya untuk UKM. Nah itu juga didampingin oleh Telkom untuk digitalisasinya. Seperti itu prosesnya. Tapi kalau bercerita tentang produk ya, produknya apa sih yang tadi diceritain Indibis itu? Kalau environment kan lebih banyak kolaborasi. Yang disiapin Telkom sendiri produknya kayak apa? Kita kalau dulu IndiHome lebih banyak bercerita tentang connectivity untuk keluarga. Artinya kalau keluarga itu biasanya itu kalau nggak connectivity untuk akses kemana-mana, ada entertain di situ. Gitu. Maka di Indibis ini adalah menggabungkan tiga hal. Yang connectivity, yang kedua adalah platform dan service. Jadi tiga digital ini kita gabungkan menjadi satu. Akhirnya beda-beda Pak Heru. Sesuai dengan kebutuhan SME-nya gitu. Misalnya ada yang berhubungan dengan pertanian. Kita siapin connectivity-nya, ada aplikasinya, platformnya gitu, sampai untuk mengecek tingkat kadar air, betul. Kayak Internet of Things jangan ini ya. Pakai IoT. Nah, itu juga kita survei itu, Pak Heru. Kita survei lagi, terus kebutuhannya apa untuk SME itu. Ternyata pertama adalah kita juga agak ini juga surprise juga. Yang mudah aja, smart kamera itu mereka sangat butuh gitu ternyata. Semua yang di SME mereka sudah mulai paham dengan bagaimana bisnisnya bisa memanfaatkan smart kamera gitu. Kemudian ada IoT tadi, sama untuk penyimpanan biasanya gitu. Makanya kita bikin cloud dan sebagainya gitu. Itu menjadi hal yang menurut teman-teman di SME sangat dibutuhkan. Itu kita deliverykan menggabungkan antara connectivity, platform dan service. Oke, makasih Pak Kurniawan.
Kembali lagi tadi ke 5 pilar ya. Kan salah satunya kan kita bicara FMC nih. Waktu itu kan kita pernah diskusi juga dengan Ya, BPKN betul. kan. Ini kabar IndiHome seperti apa nih? Bisa diceritakan nggak, Pak? Ya, jadi kalau kabarnya baik-baik saja ya. Makin Dan bagus. harapannya seperti itu ya. Karena eh, kenapa ada strategi FMC ini yang salah satu dari strategi utama Five Boot Move? Karena eh, ini salah satu strategi untuk apa ya? Mendukung keberlangsungan bisnisnya Telkom ke depan. Oke. Gitu ya. Karena kita nggak mau seperti perusahaan-perusahaan yang kita pernah dengar lah ya, tahu-tahu hilang gitu ya, gitu ya. Dulu pernah kita ingat Nokia, BlackBerry gitu, tahu-tahu nggak ada gitu. Padahal sehari-hari itu melekat di kita gitu, tapi tahu-tahu nggak ada gitu ya. Nah, tentunya Telkom nggak mau seperti itu gitu ya. Dan kita terus berinovasi, terus beradaptasi dengan eh, apa namanya lingkungan, dengan ekosistem, dengan industrinya. Industrinya bergerak kemana sih? Gitu ya. Nah, ternyata industri telco ke depan itu salah satunya itu FMC. Jadi lebih fokus gitu ya. Nah, sekarang per 21 Juli 2023 IndiHome sudah berpindah ke Telkomsel. Tentunya secara pengelolaan lebih fokus gitu ya. Dan sekarang juga sudah muncul produk baru ya, Telkomsel One gitu ya. Jadi pelanggan lebih dimudahkan gitu ya. Kemudian ada benefit, manfaat-manfaat gitu ya, terutama dari sisi bandwidth gitu ya. Karena kebutuhan bandwidth masyarakat saat ini kan terus meningkat gitu ya. Mungkin dulu awal-awal 5 mega itu sudah oke gitu Ya, ya. betul, Tapi betul. sekarang 50 aja 50 tadi rata-rata Pak kebutuhannya. ngobrol Pak. dengan Pak Heru, 50 itu kalau untuk satu keluarga kurang ternyata gitu. Seperti itu. Jadi diharapkan penetrasinya dengan IndiHome dikelola oleh Telkomsel itu penetrasinya juga lebih cepat. Ini juga membantu program pemerintah untuk digitalisasi yang lebih merata. Ya, salah satunya adalah program FMC ini. Jadi kami mohon doa restu juga ya Pak Heru dan mungkin teman-teman semua gitu ya, supaya dengan program ini secara bisnis Telkom juga terus naik kelas gitu ya. Secara benefit untuk masyarakat juga lebih didapat gitu Pak. Itu Pak. Nah, terkait tadi perpindahan IndiHome dari Telkom ke Telkomsel, kira-kira ada catatan dari konsumen nggak, Pak? Apa konsumen happy-happy aja karena mungkin perpindahannya kan smooth kayaknya, tidak ada berita yang sangat ramai Iya. di media gitu ya. Iya. Masih di Kalau selama ini kita belum dapat spike yang belum ini ya terkait dengan perpindahan, artinya customer menikmati ini karena dulu pelanggan Telkomsel, kemudian pelanggan IndiHome gitu, sama-sama retail gitu, bayarnya sendiri-sendiri. Sekarang mereka punya Telkomsel One di mana satu aplikasi bisa bayar dua-duanya gitu. Itu bagusnya begitu. Kemudian ada layanan dulu, misalnya kami mau ada pelanggan mau minta IndiHome nih Pak Heru. Ternyata di situ belum masuk fiber. Dulu kita kesulitan nih gimana caranya? Kita butuh waktu sekitar 2 minggu, 1 bulan untuk mendeliverikan fiber itu ke sana. Sekarang dengan di Telkomsel karena mereka punya platform digital lebih tinggi ya, connectivity-nya ada fiber, ada FWA wireless, ada seluler juga ada. Mereka bisa naruh tuh sekarang. Kalau misalnya di situ belum ada jaringan, Telkomsel akan naruh orbit dulu di situ. Oh, oke. Sampai jaringan itu Jadi saling komplement. saling komplement itu. Ada lagi yang pelanggan-pelanggan yang high value customer bahkan dikasih dua. Dia dikasih Orbit dan dikasih yang Telkomsel One, itu ada dua. Jadi misalnya ada, let's say tiba-tiba trouble IndiHome-nya gitu, Orbitnya masih bisa jalan. Dulu waktu zaman kami di IndiHome, kami sudah melakukan kolaborasi itu, cuman entitasnya berbeda jadi agak susah. Kalau ada yang susah kita pinjemin dulu Orbit. Sekarang enggak, mereka dalam satu perusahaan ini akan lebih mempermudah customer-nya mendapatkan layanan yang lebih bagus dari yang kemarin-kemarin gitu. Dan harganya pun pasti jauh lebih kompetitif lah. Iya, betul. Nah, terkait dengan PT Telkom ini sendiri, Pak, ya kalau kita lihat kan sekarang banyak BUMN ingin menjadi perusahaan kelas dunia gitu. Kalau Telkom udah lama kelas dunia sebenarnya.
tercatat di bursa di New York segala macam gitu ya. Iya. Tapi kita pengen tahu apa sih rencana Telkom ke depan gitu yang mungkin juga nanti juga akan bersinggungan dengan bagaimana mentransformasikan digital di Indonesia gitu. Iya. Ya, Pak Heru. Jadi alhamdulillah tadi sudah disebut Telkom ini perusahaan kelas dunia ya. Dengan tagline-nya itu Pak, the world in your hand gitu ya. Jadi dunia dalam genggaman gitu. Harus mendunia gitu. Karena memang kalau kita lihat angka gitu ya, dari 270 pengguna internet gitu ya, itu memang ekonominya itu diproyeksikan mencapai 130 miliar US dollar gitu ya di tahun 2025. Jadi pangsarnya itu sangat besar gitu ya. Nah, kita dari sisi pelanggan misalnya ya, Telkomsel itu punya 153 pelanggan gitu ya. Oke. IndiHome kemarin sebelum digabung itu juga 9 juta lebih gitu ya. Ya. Telkomsel tuh pangsa pasarnya di atas 50% Pak di Indonesia gitu ya. Kemudian IndiHome di sisi broadband tuh lebih dari 85% pangsa pasar kita gitu ya. Artinya kita memang menguasai pangsa pasar itu gitu ya. Kemudian dari sisi wholesale juga gitu ya. Kita juga melalui anak perusahaan kita Telin gitu ya. Itu juga sudah merambah ke negara-negara lain gitu ya. Telin itu juga tergabung ke konsorsium lah, kabel laut gitu ya. Bagaimana mereka men-serve ke berbagai negara gitu ya. Jadi Telkom ini bisnisnya sudah menggurita lah, kira-kira gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mempertahankan atau bahkan meningkatkan nanti ke depannya. Nah, tadi yang saya sampaikan, kita nggak pingin itu ya, tahu-tahu hilang gitu ya perusahaannya. Itu ya. Nah, itu penting gitu ya. Meskipun pangsa pasar kita sudah besar gitu ya. Nah, salah satunya memang saya balik lagi ke strategi utama yang memang sudah dicanangkan oleh manajemen Telkom ya. Itu adalah strategi 5 move gitu ya. Yang 5 strategi yang FMC sudah dijalankan, kemudian sebentar lagi Infraco kita unlock gitu ya. Data center. Nah, data center ini menarik Pak Heru. Data center ini kita Telkom sudah mulai masuk. Sekarang kita sudah punya 30 titik data center. Ya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Di dalam negeri kita sudah punya 25 gitu ya. Di luar negeri kita sudah punya 5 gitu ya. Singapura, Hong Kong, Timor Leste gitu ya. Dan itu akan terus kita kembangkan gitu ya. Bahkan data center ini kita punya namanya data center yang kelasnya itu kecil gitu ya. Kita sebut neocentric gitu ya. Kita pasang kalau di provinsi-provinsi lah ya. Itu di Telkom regional gitu ya. Untuk lebih mendekatkan gitu ya data center itu dengan pasarnya gitu ya, dengan startup lokal segala macam itu. Ini bisnis data center ini sangat menarik gitu ya. Dan ini juga akan membuktikan kolaborasi Telkom dengan pihak-pihak lain ya. Karena tentunya bisnis data center sudah ada pemain-pemain yang lebih berpengalaman gitu ya. Makanya kita juga bekerja sama dengan Singtel gitu ya untuk data center di Batam. Kemudian kita juga bekerja sama berkolaborasi dengan Microsoft gitu ya. Karena mereka tentunya expert gitu ya di bidang itu gitu ya. Nah, balik lagi. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana Telkom menjaga eksistensinya gitu ya. Saat ini kami bisa menjawab itu bahwa kita fokus kepada strategi 5 move gitu ya. Itu mungkin. Tambahan mungkin Pak Gunawan? Jadi semua strategi yang dilakukan oleh Telkom saat ini pasti basicnya adalah data analitik dan semua data potensi yang ada di sini. Pak Heru bayangin aja tadi diceritain Telkomsel punya lebih dari 90 juta ya. 153 juta. Ya. User connected-nya di IndiHome. User connected itu device yang terhubung di 9 juta itu di atas 160 juta. Oh, oke. Itu kan data potensi yang luar biasa yang akhirnya dari global company gitu pasti melihat ini adalah pasar yang besar. Makanya ini kayak telur dan ayam gitu. Karena di sini besar marketnya, kita punya data center, pasti data center jadi bagus. Makanya perkembangan data center di
Telkom cukup luar biasa cepat kan sih. Iya. Perkembangannya tadinya awal di Singapura, kemudian bangun di banyak negara gitu. Dan ini akan terus membangun gitu. Nah itu arahnya seperti itu. Kemudian global company juga akan masuk di kita bekerja sama dengan Telkom untuk memberikan value-value kepada masyarakat di Indonesia. Gitu. Oke Pak, tadi kita udah bicara tentang perkembangan teknologi, rencana PT Telkom ke depan gitu ya. Kemudian juga bisnis gitu ya. Karena podcastnya tentang konsumen bicara. Nah, ini pertanyaan pamungkasnya, di mana posisi perlindungan konsumen dalam perspektif PT Telkom nih? Silakan Pak Andri Iya. mungkin. Ya betul Pak. Jadi kita ini hidupnya dari konsumen, Oke ya. dari pelanggan tentunya yang menghidupin perusahaan ini gitu ya. Tentunya kita pasti atau wajib comply dengan semua undang-undang yang berlaku. Baik itu undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang telekomunikasi sendiri, maupun ada undang-undang data pribadi kan sekarang gitu ya. Karena ini juga dengan berkembangnya digital gitu Pak ya, itu data pribadi itu kan harus dilindungi. Kita nggak pengen data pelanggan kita bocor gitu ya, karena kita juga bisa dituntut gitu ya. Intinya ini Pak Heru, jadi Telkom ini kan BUMN, otomatis mayoritas dimiliki oleh pemerintah. Jadi pasti kita harus comply gitu ya dengan semua perundang-undangan yang ada di Indonesia ini gitu ya. Jadi nanti mungkin Mas Kurniawan juga menjelaskan ya saluran-saluran yang kita punya gitu ya, channel-channel yang kita punya untuk pelanggan itu bisa mengakses Telkom itu seperti apa. Itu salah satu bentuk bagaimana masyarakat itu harus mudah menjangkau Telkom gitu Pak. Itu mungkin dari saya. Ya. Jadi kalau perlindungan data kayak di bisnis pesawat terbang itu mungkin safety ya. Jadi harus kita pasti akan menjadikan itu jadi utama, dan Telkom salah satu bisnisnya di enterprise bisnis itu adalah security. Jadi kita jualan juga ke pelanggan. Yang jualan masa tidak lebih itu sudah aman lah ya. Nah, salah satu yang kita inginkan tadi dijelaskan bahwasanya hak untuk mendapatkan informasi konsumen mendapat informasi yang clear dari Telkom. Itu kita lakukan, baik itu kemudian IndiHome pindah ke Telkomsel punya banyak channel distribution gitu. Kemudian IndiBiz yang menaungi UMKM juga kita bikin banyak channel, ada di sosial media, ada di walk-in, phone-in gitu. Kita lakukan itu agar masyarakat semakin mudah untuk berinteraksi dan mendapatkan informasi yang memberikan keuntungan buat mereka. Itu sih Pak Heru. Kira-kira ada treatment khusus atau mungkin program yang memberdayakan konsumen di Indonesia mungkin dari PT Telkom Pak? Jadi dari kami tadi ceritanya adalah tentang kolaborasi. Kita tunggu ya, nanti ini sedang ada sprint design minggu ini dan minggu depan dengan teman-teman di BRI dan di PNM untuk mengkolaborasikan langsung real product atau portofolio yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini akan terus berjalan, minggu ini selesai, besok dengan siapa gitu. Jadi stay tune in Telkom gitu. Kita sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai BUMN di Indonesia, pasti fokus kita bukan hanya sekedar sustainable business yang harus jalan, tapi juga memberikan value dan keuntungan untuk masyarakat di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Iwan, Pak Andri. Mungkin ada tambahan lagi Pak sebelum kita tutup? Ya, ini terima kasih sekali Pak Heru. Kami dari PT Telkom Indonesia sudah diundang di podcastnya BPKN ini gitu ya, untuk menyuarakan ya, bisa promosi juga kan. Promosi juga. Tapi intinya sesuai dengan apa ya temanya tentang pelindungan konsumen, kita komit lah, kita mesti comply dengan bagaimana dengan konsumen. Ya, karena konsumen itu menjadi aset dari perkembangan Betul, PT Telkom juga betul, gitu ya. betul. Sehingga harus diberdayakan dan menjadi subjek lah gitu ya. Karena banyak juga yang menganggap konsumen ini sebagai objek dan objek penderita gitu ya. Kita harapkan PT Telkom men-treat gitu ya, memperlakukan konsumen ini sebagai mitra strategis gitu ya, yang tentu juga memiliki peran untuk bagaimana memajukan Telkom kini dan ke depan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Andri, Pak Iwan. Terima kasih teman-teman semua, sahabat konsumen dimanapun berada.
kita cukupkan podcast kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di edisi podcast berikutnya. Terima kasih.